kita lihat ini ya teman-teman sekalian. Jadi laptopnya masih kosongan seperti ini setelah sebelumnya kita melakukan install ulang, kemudian kita sudah selesai juga menginstalkan drivernya. Nah, untuk kali ini kita akan melengkapi laptop ini dengan aplikasi-aplikasi yang umumnya dipakai oleh pengguna secara umum atau mahasiswa secara umum. Nah, apa saja software yang harus ada di dalam laptop ini? Software-software wajib diantaranya yang pertama harus ada WinRAR. WinRAR itu adalah aplikasi untuk membuka file-file arsip yang berekstensi .rar, kemudian .zip, ataupun aplikasi arsip yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada Adobe PDF Reader. Fungsinya adalah untuk membuka file-file yang berekstensi PDF. Kemudian untuk browsing, untuk internetan, kita juga membutuhkan software namanya, salah satunya adalah Mozilla Firefox, kemudian ada Google Chrome. Kemudian untuk yang suka dengan musik, bermain komputer diiringi dengan musik-musik, kita juga perlu menginstalkan di sini aplikasi multimedia ya. Salah satunya adalah Winamp untuk membuka file-file MP3. Kemudian kita juga perlu menginstalkan di sini ada GOM Player. GOM Player adalah aplikasi yang dipergunakan untuk membuka file-file video. Teman-teman bisa juga menggunakan aplikasi yang lainnya selain Winamp ataupun GOM Player ya, bisa Collect Codec ataupun FLV dan lain sebagainya. Kemudian yang harus ada di laptop kita atau di komputer kita itu adalah Microsoft Office ya. Di dalamnya itu ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, kemudian Access dan lain sebagainya. Nah, Microsoft Office yang akan kita instalkan di laptop ini, kita akan menginstalkan menggunakan Microsoft Office 2007 ya. Oke. Kita langsung saja pada proses instalasi aplikasi ini. Yang pertama kita mulai dari WinRAR dulu. Kita cek apakah WinRAR di sini sudah terinstall atau belum. Saya buka di sini untuk paket softwarenya. Untuk WinRAR sudah terinstall, dicirikan dengan ini. Ini ada file arsip yang sudah terlihat bentuk buku seperti ini. Berarti ini sudah terinstall WinRAR-nya. Kemudian kita juga perlu menginstalkan ini, ada 7Z. Ini fungsinya untuk membuka file-file zip, file-file arsip yang sekiranya menggunakan WinRAR tidak bisa dibuka. Jadi ada beberapa aplikasi, beberapa file arsip yang tidak support barangkali dengan menggunakan WinRAR. Jadi kita menggunakan 7Z. Sini kita instalkan. Dan untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang kecil, aplikasi-aplikasi yang ringan, sebenarnya hanya cukup membuka ekstensi .exe-nya, klik 2 kali, kemudian di next jika ada persetujuan, jika ada agreement kita centang saja agreement-nya ya. Oke, kemudian kita menginstalkan Adobe PDF. Nah, di sini saya sudah memiliki paket ya, paket Tempur Teknisi Komputer. Jadi di sini software-softwarenya sudah lengkap. Sini saya menginstalkan Adobe PDF dulu. Adobe PDF di sini kita pilih salah satu, boleh menggunakan versi yang 10.9, kemudian Adobe Reader versi yang lain silakan saja. Saya di sini menggunakan Adobe Reader versi 10.12. Kita klik 2 kali, kemudian ada muncul seperti ini, kita yes. Kita biarkan sampai proses selesai. Nah, sambil menunggu yang lain supaya tidak terlalu lama proses instalasi aplikasinya, kita bisa membarengi atau menginstal secara bersamaan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Akan tetapi saya sarankan ketika
kita menginstalkan Adobe Reader misalnya, jangan dibarengi dengan software yang berasal dari vendor Adobe juga. Contoh, Adobe Reader sedang diinstal, kita juga menginstalkan Adobe Photoshop misalnya, itu tidak diperkenankan karena akan ditolak oleh sistem. Maka ketika kita menginstalkan Adobe Reader misalnya, kita juga bisa disambi dengan menginstalkan browser, misalnya Firefox ataupun Google Chrome. Saya instalkan Google Chrome di sini, kita klik 2 kali, kemudian biarkan dia berjalan. Nah, untuk browser atau untuk aplikasi browsing, mencari informasi-informasi di Google, saya sarankan menggunakan aplikasi versi-versi terbaru. Jadi gunakan Google Chrome yang update, kemudian Firefox juga Firefox yang update. Karena beberapa kasus belakangan ini untuk Firefox ataupun Google Chrome yang versi lawas tidak optimal ketika membuka website-website tertentu. Sini saya menggunakan Firefox versi 73.01. Jadi termasuk masih baru, saya download tanggal 29 Maret 2020. Oke, untuk Google Chrome sudah terinstall. Kemudian Firefox masih proses ya. Ini Firefox-nya, kita yes. Adobe Reader masih proses install. Firefox kita next, kemudian kita pilih standar, kita next lagi, kita pilih use Firefox as my default web browser, kita install. Nah, kita buka secara langsung, ada launch Firefox now, di finish saja. Kemudian Adobe Reader pun juga sudah selesai, kita finish juga. Yang suntikan. Nah, setelah Firefox terinstall seperti ini, kita setting langsung. Ini kita close saja, kemudian kita klik kanan di bagian sini, kemudian kita pilih menu bar supaya kelihatan menu-menu yang ada di sini. Kemudian sekali yang kita setting ada menu tools, kemudian kita pilih option. Kita set supaya ketika kita membuka Mozilla, yang terbuka langsung adalah google.com ya. Jadi kadang-kadang pengguna awam untuk menyebutkan Firefox menyebutnya Google-nya di mana. Maka ini kita set supaya dia terbuka secara langsung google.com ya. Caranya adalah kita masuk ke menu home, kemudian kita pilih di sini ada custom URLs, kemudian kita ketikkan di situ google.com ya. Kemudian kita close. Oke. Selanjutnya Adobe Reader tadi yang sudah terinstall kita buka di sini. Oke, kemudian kita setujui supaya nanti ketika dibuka oleh pengguna tidak perlu lagi di setting ini setting itu. Selanjutnya Adobe Reader sudah, Mozilla sudah, Google Chrome sudah, sekarang Winamp kita instalkan. Winamp ada di dalam paket converter video dan musik di sini, kita buka. Winamp saya gunakan versi 552. Kita yes juga, kemudian di OK, di next, di agreement, kemudian next dan seterusnya. Sambil itu kita instalkan juga GOM player di sini, saya buka. Oke, kita minimize dulu. Ini kita pilih installer Google-nya, installer GOM player-nya, kita gunakan English, kita oke. Kemudian kita next, agree, next. Biarkan proses install, kembali ke Winamp di sini. Winamp kita lihat.
sampai di mana prosesnya. Winamp sudah selesai instalasinya, kita launch, kita centang, kemudian kita finish, kemudian kita pilih skinnya, kita pilih Winamp Classic, kemudian kita finish. Oke, Winamp sudah terinstall di sini, kita close. Selanjutnya GOM Player juga sudah selesai, kita close jika sudah. Berikutnya yang terakhir yang wajib harus ada di laptop adalah Microsoft Office. Nah, Microsoft Office yang akan kita instalkan di sini adalah Microsoft Office versi 2007. Oke, kita buka softwarenya. Ya, di sini di folder Microsoft Office 4 versi ini ya, ada 2007. Oke, yang ini dia menggunakan file image, sehingga di sini kita tidak bisa langsung mengklik 2 kali. Tetapi kemarin kita sudah menginstalkan Daemon di laptop kita, sehingga di sini Daemon itu fungsinya adalah untuk membuka file ini supaya tampil di dalam drive lainnya, tampil menjadi virtual drive. Caranya kita buka di sini Daemon, kemudian kita pilih device 0, kemudian kita buka file software Microsoft Office versi 2007. Oke. Nah, untuk menginstal Office 2007 mudah sekali. Pertama kita buka dulu serial numbernya, kita kopikan. Jika teman-teman sudah hafal barangkali KGFVY ya, 7733B, 8WCK9, KTG64, BC7D8. Oke, kemudian kita cari setup.exe-nya di sini, ada di bagian bawah, kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih yes. Selanjutnya enter your product key, kita pastekan di sini. Oke, continue, kemudian centang, continue, install now. Kita tunggu proses sampai selesai. Nah, yang perlu teman-teman ingat bahwa ketika kita menginstalkan Office versi berapapun, tidak diperkenankan atau tidak disarankan menginstal aplikasi yang lainnya secara bersamaan dengan Microsoft Office. Karena dikhawatirkan biasanya ketika kita barengin dengan software-software yang lain menginstalnya, maka Microsoft Office akan korup, artinya tidak bisa melanjutkan prosesnya. Artinya kita harus mengulang proses instalasi Office dari awal lagi, sehingga itu merugikan kita, rugi di waktu ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Selesai, ini kita close, kemudian kita lihat hasilnya ada di menu start, kemudian all program, kemudian kita lihat sini ada Microsoft Office ya, ada versi 2007, ada Access Excel, kemudian PowerPoint, Publisher, MS Word dan sebagainya. Oke, kita munculkan semuanya supaya tampil di bagian depan. Apa saja yang harus dimunculkan? Di sini ada 3 paling tidak, Microsoft Word, PowerPoint dengan Excel saja. Caranya kita klik kanan Microsoft Excel, kemudian kita pilih Send to, kita pilih Desktop. PowerPoint juga demikian, klik kanan Send to Desktop. Microsoft Word juga sama, Send to Desktop. Oke. Terakhir kita setting sekalian untuk Microsoft Office-nya, terutama Microsoft Word. Caranya kita buka
kita klik 2 kali Microsoft Word, kemudian ini kita uncheck, kemudian next, kita pilih don't want to Microsoft Update, finish. Oke, kelihatan seperti ini. Supaya kelihatan ada rulernya di bagian atas, ada penggaris, kita pilih view, kemudian ruler, sehingga di sini ada. Kemudian supaya ada navigasi pembatas kanan kiri atas bawah, namanya text boundaries ya. Caranya kita masuk ke office button, kemudian kita pilih word option. Selanjutnya kita pilih advance, kita scroll ke bawah, ada namanya show text boundaries. Kemudian kita oke, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, kita close. Oke, demikian cara untuk menginstal aplikasi-aplikasi standar di laptop yang sudah diinstal ulang atau menginstal aplikasi-aplikasi standar di laptop baru.